action let's go 저 건물을 찾으러 You can ask the flowers, I sit for hours, telling all the bluebirds, the bill and coobers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tak kenal maka sayang, perkenalkan nama saya Ratu Nurasana dengan nomor 9. Saya awal di kronologi NIM 20. Saya saudara asli dengan NIM 08. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tata surya. Mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan membahas sistem tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Namun, di sini saya akan membahas mengenai planet dalam dan planet luar. Pertama ada matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas, panas, dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Tanpa energi intens dan panas matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Selanjutnya saya di sini akan membahas planet dalam. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Planet dalam itu terdiri dari empat loh, yaitu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Selanjutnya ada planet luar. Planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada planet luar. Planet luar disebut juga dengan planet Jovian. Planet Jovian adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Nah, planet luar ini terdiri dari 4 loh. Yang pertama ada Jupiter, Uranus, Saturnus, dan Neptunus. Kemudian saya ambil alih, setiap hari kita pasti menyaksikan fajar itu terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Kemudian malam itu menjelang. Apakah benar bahwa matahari itu bergerak dari arah timur ke barat? Dahulu, orang beranggapan bahwa bumi itu adalah pusat dari alam semesta. Mereka juga meyakini bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi. Akan tetapi, keyakinan itu tertumbangkan ketika tahun 1543, Nicolaus Copernicus mempublikasikan bahwa bulan bergerak mengelilingi bumi, sedangkan bumi dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Gagasan lainnya yang tidak benar adalah banyak orang yang meyakini bahwa bumi itu datar. Oleh karena itu, mereka takut apabila mereka berlayar cukup jauh ke laut, mereka akan jatuh dari ujung dunia. Bagaimana kamu itu mengetahui bahwa keyakinan tersebut tidak benar atau mengetahui hal itu tidak benar? Bagaimana ilmuwan menentukan bentuk sebenarnya dari bumi? Selanjutnya, kita membahas tentang bentuk bumi. Selama bertahun-tahun, para pelaut mengamati bahwa hal yang pertama kali mereka lihat di laut adalah puncak kapal. Hal ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Begitu pula pada tahun 1522, Magellan telah membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Waktu itu dia mengadakan pelayaran dengan arah lurus, kemudian dia berhasil kembali ke tempat awal dia berlayar. Astronot telah melihat dengan jelas bentuk bumi. Astronot dari atas melihat bahwa terdapat sedikit tonjolan di khatulistiwa dan terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bumi itu tidak benar-benar bulat, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi berdiameter sekitar 12.742 km. Kemudian selanjutnya rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, sedangkan kata rotasi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar pada porosnya, yaitu 23 jam 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Aktivitas yang telah kamu lakukan adalah salah satu akibat dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Adapun akibat lain dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, dan pembelokan arah arus laut. Kemudian ada revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari.
Yang seperti yang kita tahu, matahari adalah pusat dari sistem tata surya. Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan oleh bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari, yaitu 25 hari atau 1 tahun. Bumi berevolusi dengan arah yang berlawanan dengan perputaran jarum jam. Akibat dari revolusi bumi itu terjadinya gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim, perubahan penampakan rasi bintang, dan perubahan kalender Masehi dan Hijriah. 3. Di sini saya akan ambil alih tentang gerhana. Pernahkah kamu mengalami ketika siang hari tiba-tiba secara tidak terduga matahari menghilang dari langit? Saat kemudian suasana berubah menjadi gelap dan kemudian matahari muncul kembali dan memancarkan sinarnya. Peristiwa tersebut adalah gerhana. Apakah yang menyebabkan terjadinya gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bumi. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Ada 3 jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total atau disebut juga gerhana matahari sempurna. Terjadi jika permukaan bumi tertutupi oleh bayangan-bayangan umbra bulan. Gerhana ini terjadi hanya di daerah yang terkena umbra. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Terjadi saat permukaan bumi tertutupi pemumbra bulan. Waktu berlangsungnya gerhana matahari sebagian lebih lama dibanding dengan waktu berlangsungnya gerhana matahari total. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Terjadi saat bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Pada kedudukan ini, panjang kerucut umbra tidak cukup menutupi bumi, tetapi perpanjangan umbra bulan yang menutupi bumi. Kemudian ada gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada waktu seluruh bagian bulan masuk dalam daerah umbra bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian atau parsial. Terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bumi dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra. Terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram.